di sini pengen ngejelasin sesuai dengan judul yang tertera di YouTube aku, yaitu kenapa jangan sembarangan pakai imitasi. Aku pengen ngejelasin ke teman-teman secara langsung aja ya, secara langsung, secara lugas, secara ringkas dan tidak bertele-tele. Aku pengen ngejelasin dengan 2 poin. Kenapa aku bilang jangan pakai pitasid sembarangan, dan kenapa pakai pitasid itu ada keuntungan tersendiri bagi kulit aku. Di sini aku pengen ngejelasin berdasarkan poin-poin yang aku tadi bilang ya. Yang pertama aku pengen ngejelasin tentang kenapa dilarang keras memakai pitasid asal-asalan tuh karena pitasid itu harus sesuai dengan resep dokter. Berdasarkan pitasid yang dulu aku pernah nyoba dan aku benar-benar asal-asalan pakai, itu aku gak tahu pakai dosis yang berapa, tapi aku asal dan aku nonton YouTube dan si YouTube-nya ngejelasin bahwa pitasid ini tuh bagus, pitasid ini tuh bisa merubah tekstur muka teman-teman sama bekasnya jadi makin bagus. Itu sangat bodoh ketika teman-teman mau pakai sesuatu tapi tanpa dicari tahu terlebih dahulu apakah ini aman atau enggak sama kulit teman-teman. Pitasid ini termasuk dalam kategori obat keras. Jadi kalau tanpa resep dokter, ini bisa berakibat kulit teman-teman tuh jadi merah, terus iritasi dan skin barrier-nya tuh bakalan rusak. Bahkan ada beberapa orang yang pakai pitasid tuh malah makin rusak, bukan makin bagus. Jadi aku sangat menganjurkan kepada kalian bahwa kalian harus benar-benar tahu bahwa pitasid itu obat-obat keras. Jadi jangan asal pakai dan jangan termakan omongan influencer. Yang ada beberapa influencer di TikTok ataupun di YouTube yang bilang bahwa pitasid itu bagus tanpa dia menjelaskan, asal-asalan gitu loh. Tanpa dia ngejelasinnya asal-asalan, dia pakai pitasid asal-asalan, gak pakai resep dokter. Itu benar-benar kalian jangan ikuti, karena kan itu bisa membuat kulit kalian rusak dan skin barrier-nya rusak. Aku bercerita secara pengalaman pribadi aku, dikarenakan aku pernah nyoba pitasid dan hasilnya kulit aku benar-benar rusak ya. Kulit aku iritasi dan merah. Dan kalau teman-teman masih benar-benar mau nyoba tanpa resep dokter, kalian harus pikir-pikir lagi deh. Soalnya itu benar-benar bahaya dan bikin kulit teman-teman makin rusak. Dan aku kayak sayang banget, apalagi orang-orang yang kulitnya jerawatan doang, gak ada bopeng atau kayak gitu. Kalian kalau pakai pitasid asal-asalan itu benar-benar rugi sih menurut aku. Jadi aku juga baca dari sebuah artikel yang aku lampirkan di sini bahwa ya pitasid harus sesuai dengan anjuran dokter. Berdasarkan poin yang aku buat, yaitu kenapa pakai pitasid untung bagi kulit aku. Aku pakai pitasid yang dosisnya 0,025% dan jelas-jelas aku pakai ini pakai resep dokter sih, susah banget. Nah, aku pakai resep dokter dan aku sudah pakai ini sekitaran 1 tahunan lebih, dan aku dipantau dokter untuk pakai pitasid ini. Tapi aku ngerasa kalau pakai pitasid dengan dosis 0,025 ini, aku ngerasa kulit aku jauh lebih sehat sih, jauh lebih sehat. Betul, aku ini lagi pakai filter ya teman-teman. Nanti aku bakalan share ke kalian. Di tahun 2025 ini aku pakai pitasid yang 0,025% tanpa filter. Aku bakalan kasih fotonya di sini. Berdasarkan aku masih punya sih kayak pori-pori besar, terus jerawat aku masih on off. Jadi jerawat aku tuh kalau masih
bersih sih, tapi kayak kalau lagi mau datang bulan tuh dia selalu ada dan gede, tapi bakalan hilang juga sih. Nah, aku ngerasa muka aku mendingan dan aku ngerasa juga banyak perubahan sih aku pakai Vitasid. Di samping aku pakai Vitasid, aku juga pakai obat-obatan yang diresepin sama dokter, tapi aku gak tahu pakai dikarenakan aku ketika pakai obat-obatan yang diresepin sama dokter itu detak jantung aku tuh kecepatannya tuh tinggi kan, jadi aku baca-baca di Google dan itu bahaya. Nah, keuntungannya banyak sih, banyak keuntungan. Mungkin aku bakalan share juga before after setelah aku pakai Vitasid ya. Wow. Ini aku benar-benar ngerasa cocok pakai Vitasid, tapi kalau misalkan aku dulu pakai Vitasid tuh sekitaran sehari sekali. Kalau sekarang aku pakai Vitasid sekitaran seminggu 3 kali sampai 2 kali. Karena mungkin aku ngerasa jerawat aku mulai sembuh juga ya. Terus ketika aku sering pakai Vitasid tuh jerawat gak tumbuh sih, tapi kulit aku merah banget dan ibu aku bilang kayaknya nggak usah deh, kayak kurangin dosisnya. Maksudnya bukan kurangin dosisnya, kurangin pakai Vitasid itu sendiri. Dan aku pakai sekitaran 1 minggu 3 kali atau 2 kali, dan itu sangat membantu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari aku tentang kenapa jangan sembarangan pakai Vitasid. Jangan lupa di like dan subscribe